Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Ramadan. Saya mahasiswa UINSI Samarinda, program studi Pendidikan Agama Islam semester 6. Di dalam video kali ini saya akan membahas tentang kritik evaluasi pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yakni evaluasi pembelajaran. Semoga di dalam video kali ini bisa menambahkan informasi dan wawasan untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Pendidikan Islam hari ini sedang menghadapi banyak tantangan. Di satu sisi, semakin banyak sekolah, pesantren, dan lembaga Islam bermunculan, timbul pertanyaan besar. Apakah pendidikan Islam saat ini benar-benar membentuk akhlak dan keimanan, atau hanya mengejar nilai dan gelar semata? Tren pendidikan Islam sekarang cenderung lebih fokus pada prestasi akademik, hafalan tanpa pemahaman, serta pencitraan lembaga. Banyak peserta didik yang pintar secara teori tetapi lemah dalam adab, kejujuran, dan tanggung jawab. Bahkan ada yang memahami ilmu agama namun perilakunya jauh dari nilai Islam. Padahal tujuan utama pendidikan Islam bukan hanya mencetak orang cerdas tetapi membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ayat ini menunjukkan bahwa ilmu harus disertai iman. Pendidikan tidak cukup hanya membuat seseorang pintar, tetapi juga harus mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, masalah lain dalam pendidikan Islam adalah kurangnya keseimbangan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Sebagian orang menganggap ilmu agama saja sudah cukup, sedangkan ilmu teknologi, sains, dan keterampilan dianggap kurang penting. Padahal Islam mengajarkan keseimbangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, ia menyempurnakan pekerjaannya. Hadis riwayat Tabrani. Hadis ini menunjukkan bahwa profesionalisme, kualitas, dan kompetensi juga bagian dari ajaran Islam. Secara rasional, pendidikan yang baik harus mampu menjawab tantangan zaman. Jika pendidikan Islam tertinggal dalam teknologi, ekonomi, dan sains, maka umat Islam akan sulit bersaing dan mudah bergantung kepada pihak lain. Karena itu, pendidikan Islam seharusnya menggabungkan nilai spiritual dengan kemampuan intelektual dan keterampilan modern. Pendidikan Islam yang ideal adalah pendidikan yang menanamkan adab sebelum ilmu. Imam Malik pernah berkata, pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Karena ilmu tanpa adab dapat melahirkan kesombongan, penyalahgunaan kekuasaan, bahkan kerusakan moral. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Luqman ayat 17 yang artinya, dirikanlah sholat, suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah dari yang mungkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Ayat ini mengajarkan bahwa pendidikan harus membentuk karakter, kepedulian sosial, dan keteguhan iman. Oleh karena itu, pendidikan Islam ke depan harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, memperkuat akhlak dan adab peserta didik. Kedua, menyeimbangkan ilmu agama dan ilmu umum. Ketiga, memanfaatkan teknologi secara bijak. Keempat, menjadikan guru sebagai teladan, bukan sekadar pengajar. Dan yang kelima, membangun pendidikan yang melahirkan generasi beriman, kritis, kreatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Akhirnya, pendidikan Islam bukan sekedar proses belajar di kelas, tetapi proses membentuk manusia yang dekat kepada Allah, berguna bagi sesama, dan mampu menghadapi perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai Islam. Kesimpulannya, pendidikan Islam masa kini tidak boleh hanya berfokus pada nilai akademik dan hafalan saja, akan tetapi harus membentuk akhlak, iman, dan karakter peserta didik. Pendidikan Islam yang ideal adalah pendidikan yang bisa menyeimbangkan antara ilmu agama dan ilmu umum serta mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Dengan adab, ilmu, dan pemanfaatan teknologi yang bijak, pendidikan Islam diharapkan bisa mencerminkan atau melahirkan generasi yang beriman, berakhlak, dan bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Mungkin itu saja dari saya dalam video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.